Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Haura Zifara Salsabila. Ana di kelas 3 SD. Ana sekolah di SD Tafiz Bilingual Darul Quran Istiqomah Tanah Laut. Hari ini Ana akan bercerita Uwais Al-Qarni, terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Yuk simak cerita Jipa hari ini. Tahukah teman-teman, pemuda dari Yaman yang tinggal bersama seorang ibu. Ibunya sudah tua, lumpuh, buta. Dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Dia Uwais Al-Qarni. Dia bukan selebgram, artis atau YouTuber. Dia sangat miskin. Dia bekerja mengembala domba orang. Setiap hari, Uwais selalu merawat ibunya. Dia selalu menaati perkataan ibunya. Dia memakani ibunya, minum ibunya, semuanya dia turuti. Pada suatu hari, Ibu Uwais ingin haji. Tapi sayangnya jarak Yaman sampai ke Mekah sangatlah jauh. Pada suatu hari, ibunya berkata kepada anaknya, "Nak, ibu ingin sekali pergi naik haji." Namun Uwais berkata, "Bagaimana caranya? Kan dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh. Dia tidak mempunyai unta dan perbekalan banyak." Dia berpikir dan dia membeli seekor anak lembu. Dia menggendongnya setiap hari dan tidak ada jadwal yang ketinggalan. Karena setiap hari Uwais selalu menggendong anak lembu itu, dia dikatakan masyarakat gila. Sampailah musim haji. Uwais berhasil menggendong ibunya karena badannya besar dan kuat. Sampailah mereka di depan Ka'bah. Uwais dan ibunya pun menunaikan ibadah haji. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Lalu ibunya bertanya, "Kenapa kamu tidak mendoakan dirimu sendiri?" Ibunya heran. Dengan terampuninya dosa ibu, cukuplah ibu masuk surga, dan ridho ibu yang akan membawa aku masuk surga. Habis dia pulang dari Mekah, dia sembuh dari penyakit sopaknya itu, dan ada bintik putih di telapak tangannya. Pada suatu hari, Uwais sangat rindu kepada Rasulullah, dan dia berkata, "Ibu, aku ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW." Lalu ibunya menjawab, "Boleh nak, tapi jangan lama-lama." Uwais sangat bahagia mendengar apa yang dikatakan ibunya. Lalu Uwais menitipkan ibunya kepada tetangganya. Dia langsung pergi ke kota Mekah. Namun saat ke Mekah, Nabi tidak ada di rumah dan dia masih di perang. Betapa kecewanya hati Uwais. Lalu dia pulang ke rumah dan dia dengar apa kata ibunya. "Nak, jangan lama-lama ya nak." Lalu dia pulang ke rumah. Perintah untuk berbakti kepada ibu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah pernah ditanya oleh salah satu sahabat tentang kepada siapa saja dia harus berbakti. Rasulullah pun menyebut nama ibu sebanyak 3 kali, sementara ayah hanya 1 kali. Seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari seorang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yang sangat mulia. Kan ibunya, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang lelaki bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah ia dan mintalah ampunan kepada Allah melalui dia untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah teladan Uwais Al-Qarni. 1. Kita harus mencintai dan menyayangi ibu. 2. Kita harus berbakti kepada ibu karena beliau telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan kita. 3. Jika ibu kita sudah tua, kita harus merawatnya. 4. Jangan pernah menyakiti hati orang tua. 5. Mintalah keridhaan ibu kita agar Allah ridho pada kita. Dengan berbakti pada ibu kita, maka akan dibalas Allah dengan surga. Demikianlah cerita Uwais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.